A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya alim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena nikmat dari Allah, kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana kita akan coba ya menambah wawasan tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang sukses di dunia dan juga akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan kita dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad yang merujuk kepada satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Hanas Yolwan, ya, seorang ulama kelahiran Suriah yang wafat di kota Mekah kalau salah ya, di tahun 1987. Ya, mudah-mudahan buku ini menjadi jariyah ya untuk beliau, ya, yaitu buku tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Masih di dalam bahasan bagaimana menjadikan anak sebagai pribadi yang mampu bersosialisasi di tengah masyarakat mereka. Salah satu ya hal yang perlu ya, dan penting diperhatikan oleh anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang dihargai, ya, dimuliakan, ya, disukai oleh masyarakat mereka adalah kemampuannya menghormati, memuliakan guru, atau memenuhi hak-hak seorang guru. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Mujadalah, nggak salah ya. Allah sebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat memuliakan derajat orang-orang yang beriman, ya, dan melebihkan ya beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Ya, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmu lalu kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada kita, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah muliakan selangkah, ya, lebih mulia daripada yang lainnya. Ya. Jadi guru, ya, adalah pribadi-pribadi, ya, yang harus kita pandang memiliki kemuliaan lebih daripada kita. Dan anak-anak kita juga harus tahu, ya, guru kamu adalah orang yang mulia, dan kemuliaannya melebihi mungkin orang tua kamu, karena bapak bukan orang yang berilmu misalnya, bunda bukan orang yang berilmu, ya. Ya, ilmu bunda, ya, ilmu ayah, ya, jauh dibandingkan dengan ilmu ini guru-guru kamu di sekolah, ya, misalnya gitu. Ya, ajarkan itu kepada anak-anak kita, ya. Ya, sehingga mereka memandang guru-guru mereka adalah pribadi yang mulia, ya, yang wajib ya untuk kemudian dicintai, ya, dalam artian menyukai mereka karena kebaikan ilmu mereka, gitu ya. Memberikan penghormatan dan memenuhi hak-hak guru-guru mereka. Di dalam Al-Quran misalnya, ya, karena ini bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena guru-guru kita, ya, baik guru-guru di sekolah, ya,
atau guru-guru kita di majelis ta'lim, ya, atau guru-guru kita di musola-musola, di masjid-masjid, sama kan, statusnya kan guru pengajar, ya, yang mentransfer ilmu kepada kita. Bicara ilmu jangan bedakan, oh ini ustadz, ya, lebih mulia daripada guru kimia fisika, ya enggak lah, ya. Karena kemuliaan itu ya bukan dari sisi ilmu yang diajarkan, ya, tetapi kemauan dia mengajarkan itu, gitu kan. Ya, karena pada dasarnya semua ilmu itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ilmu itu penting, ya. Kimia penting, matematika penting, ya, agama penting, ya. Semua pengetahuan itu penting untuk kita pahami dan kuasai. Matematika penting, dalam Al-Quran banyak, ya, tentang matematika. Orang Islam nggak bisa matematika, nggak bisa ngitung zakat, ya, nggak bisa ngitung zakat, nggak bisa ngitung waris, nanti gimana? Harus ngerti matematika, itu kan. Maka guru matematika juga sama mulianya dengan ustadz sebetulnya, gitu ya. Jangan kemudian menganggap ini guru matematika tidak semulia guru PAI, ya, tidak, ya. Semua asal dia, ya, statusnya adalah guru, maka dia, ya, di dalam syariat Islam memiliki kemuliaan. Kita tidak berbicara oknum, ya, oknum yang melecehkan atau mencemarkan, ya, nama baik guru dengan ucapannya, dengan tindakannya, kan ada juga, ya. Kita tidak berbicara itu, tapi guru sebagai sosok yang betul-betul, ya, memiliki teladan, ya, keistiqomahan, ya, konsisten, ya, di dalam kebaikan-kebaikan. Ini mereka adalah orang-orang yang wajib kita muliakan, ya, karena mereka telah memuliakan kita dengan ilmunya. Kita tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, kita nggak ngerti angka-angka jadi ngerti angka, kita nggak pernah tahu reaksi kimia, diajarkan sama guru kimia jadi ngerti reaksi kimia. Oh, ini bahaya ini, ya, nyampurin misalnya, ya, bensin, ya, dengan apa gitu. Ya kan jadi paham tuh, nah, itu kan. Kalau enggak kita susah juga, gitu kan. Nah, jadi kita ngerti, gitu kan. Tadi nggak ngerti biologi, gitu kan, ya, sel-sel apa semuanya, lalu kemudian diajarkan sama guru jadi ngerti ini sel, ini apa, gitu kan. Ya, tadi nggak ngerti gaya, ya, kerja susah nggak pakai gaya maksudnya, ya, gaya dalam ilmu fisika, ya, karena ada orang yang susah-susah ngangkat barang, padahal sebetulnya ada alat yang bisa meringankan pekerjaan mereka dengan teori dan konsep ilmu fisika, kan, gitu, ya. Kalau kita ngerti, ya, jadi mudah, gitu kan. Itu kan semua itu dapat dari guru-guru kita, ya, guru-guru kita di sekolah atau guru-guru kita di pesantren, di majelis taklim, dimanapun. Nah, yang memudahkan, ya, kehidupan kita, itu merupakan satu kemuliaan yang mereka berikan, penghormatan yang mereka berikan kepada kita. Mereka menghormati kita sebagai muridnya, lalu kemudian mereka beri ilmu. Kalau dia nggak hormat sama kita, dia nggak mau ngajarin itu. Karena dia hormat kepada kita, maka kemudian dia mengajarkan itu kepada kita. Dia menghormati kita sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Ya, walaupun masih kecil-kecil, ya, pipisnya kadang-kadang masih belum bisa ke toilet, kelas SD, ya, kelas 1, kelas 2. Tapi guru-guru yang mau kemudian tetap menemani, mendampingi anak-anak kita belajar, ini bagian dari penghormatan mereka kepada kita. Maka ketika mendapatkan penghormatan dari orang lain, Allah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, ya, Allah menyebutkan wa idza huyitum bi tahiyatin, ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan, ya, kayak tadi itu, ya, dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau yang setara. Ya, guru memuliakan kita dengan ilmunya, maka kita muliakan mereka dengan apa yang kita miliki. Ya, kalau kita punya harta, kita muliakan dengan mereka dengan harta kita. Kalau kita punya tenaga, kita muliakan mereka dengan tenaga kita. Kalau kita punya apalah sebut apa yang kita punya itu kan, perhatian, kita muliakan mereka dengan perhatian kita. Kita simak omongan guru kita nggak mau guru kita marah, gitu kan. Nah, itu kita ajarkan kepada anak kita. Tapi anak-anak ini biasanya secara otomatis kalau udah sekolah dia lebih percaya kata gurunya daripada kita orang tuanya. Itu udah umum dan lumrah itu, ya.
Mereka lebih hormat, bukan hormat, lebih hormat maksudnya. Mereka lebih mau ya dinasihati, lebih mau mendengar nasihat gurunya daripada kita. Kadang-kadang kalau debat dengan kita dia bilang kata bu guru boleh, kita kalah ya. Kalah relasi kuasa ya, guru lebih berkuasa. Ajarkan itu kepada anak kita ya. Karena memang itu bagian dari perintah syariat. Seperti tadi yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, kalau kita diberikan penghormatan maka balaslah penghormatan itu lebih dari apa yang kita dapatkan atau minimal yang setara. Maka kemudian menjadi kecaman masyarakat kalau ada orang yang kemudian songong tidak hormat dengan gurunya. Sebel itu masyarakat ya kalau ada video-video yang menayangkan bagaimana ada murid yang kemudian tidak menghormati gurunya, ngajak berantem, bahkan nauzubillah ada yang sampai kasus beberapa waktu lalu ada kasus murid bunuh guru ya di sekolah, ditegur sama gurunya, dia pulang bawa parang ya, sampai di rumah diambil parangnya, balik lagi sekolah dibacok gurunya sampai meninggal. Kita masyarakat muslim adalah masyarakat dengan kultur memuliakan guru. Karena ini bagian dari perintah syariat. Bahkan Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan yang menegaskan di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam At-Tabrani Al-Hakim ya, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rif li'alimina. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih kecil, dan tidak menunaikan hak-hak ulama kami. Kita punya ahli ilmu ya di tengah-tengah kita. Ini kan umum ya, tidak hanya ilmu agama, semua ya, asal dia ada orang yang mengajarkan pengetahuan kepada kita, maka ya, kata Rasulullah SAW itu dia punya hak yang harus kita tunaikan. Ya, mereka punya hak ya, atas posisi itu dari kita, sebagai muridnya, sebagai orang yang menjadi tetangganya misalnya gitu kan, punya tetangga ini orang alim, itu punya hak gitu ya. Ya, di masjid ya aktif gitu kan. Bahkan di dalam satu hadisnya juga ya Rasulullah SAW menyebutkan ya, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal wiqar wa tawaddu'u liman ta'lamuna minhu. Ya, pelajarilah ilmu yang menumbuhkan ketenangan dan wibawa, dan bertawaduklah ya, atau bersikap merendahlah gitu ya, kata Rasulullah SAW ya, kepada orang yang kamu ambil ilmunya. Ya, kita belajar sama dia, maka Rasulullah perintahkan kita untuk merendah, tawadhu ya. Jangan belagu di depan guru ya. Jangan kayak sama teman gitu ya sikap kita. Kita harus merendah, ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebagaimana ayat yang baca tadi, fa idza huyitum bitahiyatin ya. Kalau kamu fahyu minha ya. Fahyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menganggap itu sebagai hal yang berlebihan ya, dan menganggapnya sebagai perbudakan. Ada tuh ya. Adab kepada guru ya, kepada ulama ya, dianggapnya sebagai sebuah perbudakan. Kapan ya mau jadi budak terus gitu ya. Padahal itu bukan perbudakan, justru itu bagian dari ibadah kita ya, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita merendahkan diri ya, tawadhu di depan orang-orang berilmu itu bagian dari ibadah. Karena di situ ada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, tadi hadisnya kan sudah jelas. Ya.
Di dalam kitab Al-Kabir Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun la yastakhiffu bihim illa munafik." Tiga orang kata Rasul yang tidak akan dipandang remeh kecuali oleh orang munafik. Siapa itu? Zu saibati fil Islam. Yang pertama adalah orang tua dalam Islam. Jadi kalau dia muslim sudah tua itu enggak boleh disepelekan, dihormati. Yang menyampaikan mereka, merendahkan mereka itu orang munafik kata Rasulullah. Kemudian makanya kan kalau di kampung-kampung ya biasa itu asal ketemu orang tua ya, lansia itu mereka cium tangan. Ya, mereka muliakan orang. Itu bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sebut kalau enggak begitu itu orang munafik namanya. Wazul ilmi, dan juga orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu ini enggak boleh disepelekan. Kalau kita menyepelekan orang berilmu kata Rasul itu orang munafik. Wa imamun muqsitun, dan juga pemimpin yang adil ya, juga enggak boleh kita merendahkan, meremehkan, menyepelekan pemimpin-pemimpin kita yang adil. Ya, kalau kita meremehkan ya, menyepelekan pemimpin yang adil, nah itu orang munafik. Kan ada juga ya. Ya, ada beberapa kepala-kepala daerah yang sikapnya bijak, ya adil gitu, mengikuti hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, diremehkan, dilecehkan itu, ya, dipandang sebagai hal yang Islamofobia lah apalah gitu ya. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma la yudrikuni zamanun la yutba'u fihi al-alim wala yustahya fihi minal halim qulubuhum qulubul a'jam wa alsinatuhum alsinatul Arab. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, aku berdoa semoga tidak menemui masa di dalamnya manusia tidak menghormati orang yang alim, tidak pula merasa malu terhadap orang yang bersikap lemah lembut, dan hati mereka seperti hati orang-orang yang bukan orang Arab gitu ya. Sedangkan lisan mereka seperti lisan orang Arab, ngomongnya fasih seperti ngomongnya orang Arab, kiai, ulama gitu, tapi sikapnya tidak memuliakan ulama ya, tidak memuliakan orang alim. Ini Rasulullah sampai berdoa minta nggak ketemu sama zaman itu. Artinya akan ada zaman, bisa di zaman kita ya. Kita akan melihat orang-orang alim itu tidak dihormati. Padahal ya, kalau bicara ngajinya bagus, fasih gitu ya. Baca hadis lancar, tapi sikapnya dengan orang alim merendahkan. Ini ada yang lagi rame ya, ada orang alim yang punya pendapat, kemudian dikomentari gitu ya, pendapatnya itu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyepelekan, merendahkan, nauzubillah ya. Padahal mereka itu yang menyepelekan itu ya pakai putih-putih, berjenggot, kadang-kadang ya ngomongnya ya, para pengikut sunnah, tapi bahasanya bahasa kasar. Nah ini jelas-jelas ya, ini bagian dari hadis ini ya. Ini orang-orang begini yang Rasulullah nggak mau ketemu ya di zamannya gitu ya. Masya Allah ya. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama, jangan sampai kita ya menyepelekan, merendahkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ya, bahkan punya jasa ya besar di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan ya. Ya, ustadz yang dicela itu ustadz yang sudah mengislamkan banyak orang gitu ya, bahkan bikin jembatan dari uang sendiri gitu ya, supaya orang di kampungnya bisa nyebrang. Yang menyepelekannya nggak tahu dah ya kayak gimana, ada yang sampai begitu. Nah, ini tidak boleh terjadi kepada anak kita. Ajarkan kepada anak kita bahwa memuliakan guru bagian dari adab dan indikasi kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hal itu ya Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan ya, di sini beliau merumuskan ya hal-hal yang penting untuk dijalankan oleh anak-anak kita ya terkait dengan adab kepada guru. Ya misalnya apa?
Hendaknya seorang siswa, ya anak-anak kita, ya, bersikap tawaduk kepada gurunya, tidak menyelisih pendapatnya dan arahannya, ya, dan selalu patuh sebagaimana orang yang sakit patuh terhadap saran seorang dokter. Kalau guru ngomong dengerin, jalankan, ya, karena guru pada dasarnya, ya, mereka tidak akan menjerumuskan anak-anak murid mereka. Kalau ada itu oknum, ya. Kemudian hendaklah seorang murid melihat gurunya dengan hormat dan meyakini bahwa gurunya mempunyai kedudukan yang sempurna. Ya. Memandang guru adalah pribadi yang perfect. Itu dicontohkan dari para ulama-ulama terdahulu, yang mereka tidak merasa lebih baik dari guru mereka, ya, walaupun ilmu mereka mungkin ya lebih luas. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, ya, saya membuka lembaran, ya, buku, ya, di depan Imam Malik, ya, pengarang kitab Al-Muwatta, karena dengan pelan-pelan, karena kewibawaannya, ya, agar tidak terdengar oleh dia. Imam Syafi'i kan juga ilmunya luas, ya, tapi ketika berhadapan dengan Imam Malik, ya, beliau santun, dijaga sikap, tidak mau mengganggu, ya, menimbulkan kegaduhan. Luar biasa ini. Kemudian seorang murid harus mengetahui kewajibannya terhadap guru dan tidak melupakan jasanya. Ya, walaupun di dalam lagu himne guru, ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan berarti mereka nggak punya jasa, ya, jasanya banyak, dan itu nggak boleh dilupakan. Ketika kita memandang diri kita sebagai orang mulia, punya jabatan tinggi, hidup nyaman, maka ingatlah bahwa atas itu semua ada guru-guru kita, ya, dari mulai SD, dari TK dah, ya, TK, SD, SMP, SMA, ya, atau yang di pesantren, ya, atau yang di sanawiyah, aliyah, madrasah, gitu kan, sampai masuk ke perguruan tinggi, itu kan semua ada guru-guru, ya, yang pernah bertemu dengan kita dan mengajarkan ilmu kepada kita. Maka mereka adalah orang-orang berjasa. Kalau ketemu mereka, tunjukkanlah, ya, sebagaimana orang yang merasa pernah berhutang jasa. Pak Guru, waduh, udah lama gak ketemu, ayo Pak kita makan. Bapak mau makan apa? Ayo tunjuk aja restoran mana. Kalau Allah berikan kita kelebihan rezeki. Kalau kita memang kebetulan tidak diberikan kelebihan rezeki, dia ketemu guru kita, apa yang bisa saya bantu Pak? Ini barang saya bawain Pak. Muliakan mereka dengan kebaikan kita. Karena jasa para guru itu besar. Ya, bahkan kalau guru ngaji, kalau nggak ketemu guru ngaji ahli bata, kita nggak ada ulama yang bisa jadi besar, gitu kan. Jasa dari guru alibatanya, guru ngaji kampungnya. Kemudian apa lagi kata Syekh Dr. Abdul Hasibuan, bersikap sabar kepada gurunya yang bersikap keras dan kasar. Kadang-kadang ada guru yang menggayanya begitu, ya, keras, ya, kasar gitu kan. Mungkin bawaan dari sukunya, ada kan suku-suku yang kalau ngomong keras gitu kan, bahasanya agak kasar misalnya kan. Nah, kalau ada ketemu guru model begini, ya, saya Dr. Abdul Hasibuan mengatakan bagian dari upaya kita menghormati guru, ya, memuliakan guru adalah bersabar, ya. Jadi jangan kemudian reaktif, mencela, memaki, merendahkan mereka, gitu. Tetap kita muliakan mereka dan kita sabar. Ya, doakanlah, ya Allah, mudah-mudahan guru saya yang satu ini hatinya lembut, ya, tidak kasar lagi, tidak keras lagi. Doain. Gitu. Ini namanya murid yang menghormati dan mencintai gurunya. Kemudian juga hendaknya seorang murid, ya, nah ini kita ajarkan kepada anak kita. Misalnya tadi, kalau yang tadi dia, yang sikap sabar kepada guru, anak-anak kita cerita, Pak, aduh tadi Pak Guru gini, aku kena marah. Sabarin nak, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada guru kamu, ya, supaya dia hatinya lembut, ya. Gitu, ya. Jangan kemudian dilaporin ke polisi, ya. Berapa banyak guru yang kemudian dipenjara, ya, gara-gara orang tua yang lebay. Ya. Dan guru juga harus paham lah, ya, ini ranah
dia harus ngerti pedagogi lah ya, pedagogi pendidikan gitu. Karena kalau nggak ngerti jadinya begitu ya. Semua anak sama aja gitu kan. Semua anak dianggap anak dia ya, padahal ini anak orang nih, bahaya gitu kan kalau nggak tepat menyikapinya gitu. Kalau anak dia mah ya ini masih mikir bapak saya gitu, kalau anak orang kan beda. Hendaknya seorang murid duduk sopan di depan guru ya, dengan bersikap tenang, tawadu dan penuh penghormatan. Nah, cara duduk pun ya kita tunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Ini biasanya kental sekali di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama ya. Itu ditunjukkan betul adabnya bagaimana dengan guru. Ini bagian dari teladan yang baik ya. Walaupun ada orang-orang munafik yang kemudian melecehkan, menganggapnya sebagai sebuah perbudakan. Feodal katanya. Ya. Kemudian seorang murid tidak boleh masuk ruang khusus ke ruang khusus bagi gurunya kecuali dengan izinnya. Kadang-kadang guru kan punya ruang privasi. Ada ruang guru, ada kantor khusus untuk guru, ada meja untuk guru. Nah ini nggak boleh sembarangan masuk, sembarangan duduk tanpa seizin guru. Bagian dari respect ya. Tolong ambilkan ini di ruang bapak ya. Nah, kalau udah begitu boleh. Tapi kalau nggak ada itu, ya jangan coba-coba ya. Jangan kita bilang, kamu kalau mau ke ruang guru nggak boleh sembarangan. Harus minta izin dulu, ketok pintu. Assalamualaikum Bu Guru, Pak Guru, bolehkah saya masuk untuk mengambil kapur tulis misalnya? Kalau dulu kapur tulis, sekarang nggak ada ya. Mau ngambil spidol atau penghapus atau absen atau apa, izinkan. Atau ke ruang dosen mahasiswa, ya ajarkan supaya mereka juga minta izin dulu. Pak, boleh saya masuk Pak? Ada apa? Mau ngambil absen silakan. Gitu ya. Apabila seorang murid mendengarkan gurunya menyebutkan dalil sebuah hukum, ya, sesuatu hal yang bermanfaat, atau menceritakan sebuah kisah, ya, atau mungkin mendendengkan syairan, ya, atau hafalan-hafalan hadis atau yang lainnya, gitu. Maka dengarkanlah dengan penuh perhatian, merasa butuh dan gembira seakan-akan dia belum pernah mendengarkannya sama sekali. Jadi berikan reaksi ya, atau mimik ya, yang membahagiakan guru kita. Wah, baru tahu saya itu Pak Guru. Baru tahu saya itu Bu Guru misalnya. Nah, ini luar biasa. Ya, akan bertakan kebahagiaan bagi guru-guru kita itu ya. Semangat dia ngajar. Nah, ini bagian dari cara kita memuliakan guru. Ini ajarkan kepada anak kita supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh masyarakatnya. Orang senang kalau melihat anak hormat kepada gurunya, dan orang marah ketika melihat ada orang yang justru tidak hormat, bahkan menyalahi norma-norma adab ya kepada guru. Orang marah. Demikian sahabat Adrim ya, pembahasan terkait dengan teladan ya orang tua di dalam memuliakan guru. Ini dimulai dari orang tua ya. Orang tua harus tunjukkan bagaimana ketika dia bertemu dengan guru ya, misalnya pembagian rapot ya, anak kita di samping kita ngomong sama guru, kita tunjukkan kita respect kepada guru, hormat ya. Bahkan kita pesan, nah ini hari ini Bapak Bunda masak banyak nih gitu kan. Ini Pak Bunda bungkusin, ya, tolong kamu sampaikan buat guru kamu ya, untuk makan siang dia. Ini bukan gratifikasi ya, tapi kita mengajarkan mereka menghormati guru kita, gurunya. Gitu. Mulai dari orang tua, lalu kemudian tekankan kepada anak-anak kita agar mereka memenuhi hak-hak guru mereka atau memuliakan mereka sebagaimana telah diperintahkan dalam syariat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.